Oke. Mereka pakai bantal tuh. Enggak, saya pengen di sini. Posisi ya. Insya Allah malam hari ini kita coba dialog saja. Mohon maaf, Ajiwan dan teman-teman. Libur, bukan libur sih, karena tidak ada di tanah air. Jadi sedang keliling terus akhir Turki, Saudi, dan sedang tripping untuk bikin episode Ramadan di MNC TV namanya Semesta Bertilawah. Jadi ya Allah yang mau perjalankan, semoga hadirnya kita di bumi ini bisa berikan efek manfaat. Amin. Minimal buat diri kita tidak tambah bodoh, tidak tambah bingung menghadapi alam ini. Jadi terus aja bergerak, nanti Allah yang memberhentikannya. Saya ingat sekali Ki Haji Sukri Jarkasi dari Gontor, beliau alumni Azhar juga. Beliau kali-kali diundang ke Mesir untuk mendapatkan penghargaan terbaik dalam pendidikan. Jadi bertanya, Pak Kiai, sejak kecil Pak Kiai terus bergerak memperbaiki pendidikan nasional. Sampai kapan berhentinya itu pergerakan itu? Dia menjawab, saya bergerak atas izin Allah dan saya berusaha untuk mendapat ridho Allah, dan saya berhenti, nanti Allah yang berhentikannya, jangan kita. Seperti mengadakan pengajian, terus ada mengadain pengajian. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan pengajian itu. Berarti sampai maut tuh. Sampai Allah menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ataka yakin. Ngabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah sampai hatimu yakin. Ketika engkau masih ragu, itu pertanda engkau masih belum fokus kepadanya. Kerja ragu, berumah tangga ragu, berbisnis ragu, bangun karir ragu, mengadakan pergerakan perjuangan ragu. Nah, keraguan itulah yang harus dihilangkan. Maka lewat mengaji, wa'bud rabbaka hatta yakin. Ngabdi kepada Allah, umrah kepada Allah, salat kepada Allah, sedekah kepada Allah sampai hatimu yakin. Nah, kalau hatimu sudah yakin, maka cicipin rasa itu. Ayo. Satu itu. Jadi insya Allah ke depan tetap jangan sampai libur ya, ngaji mau ngaji, karena memang itu bahan bakar iman. Yang di dalam pengajian itu bukan nilai, tidak hanya konten pengajian, tidak hanya putusan turnamen, tapi maaf sekali di majelis ilmu itu ada malaikat. Ini sepi, kata siapa sepi? Malaikat hadir. Tadi pagi saya ngasih di Pertamina. Di Pertamina Marketing Officer Region 3 di Jakarta Pusat itu ya. Saya datang jam 10 masih kosong. Seperempat kemudian udah penuh itu ruangan karena sedang di kantor masing-masing. Jadi ini sesak, banyak malaikat atau ngaji mati. Nah, oleh karena itu putus sekali. Saya ingat hadir di situ Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Buat apa bisnis dapat untung kalau tidak berkah? Yang itu adalah berkah, bukan laba, kata dia. Nah, oleh karena itu penting sekali. Tema pada malam hari ini adalah sebenarnya tema ini cukup lama Musafir memiliki. Dulu adalah from nothing to everything. Ketika saya kemarin jangan saya hadir di Jepara, kemudian tablik akbar di sana juga dijemput oleh Pak ketika sebagai Gubernur Jepara, hadir di pendopo, dikasih ruang untuk masuk ke ruangan kamarnya RA Kartini di pendopo itu. Ya, karena sekarang udah ada tayangan RA Kartini. Ternyata RA Kartini yang menjadi referensi emansipasi wanita yang selalu dipakai oleh Ratna Sarumpait dan yang lainnya. Bahwa emansipasi yang diangkat oleh RA Kartini bukan emansipasi tanpa nilai, dia pakai nilai, tidak bablas gitu. Nah, Bupati Depok juga meminta Kang Nasib benar sekali, ada pemaknaan tentang emansipasi wanita, tolong akan hadir deh, mengisi para dosen-dosen dan para ahli aktivis perempuan juga hadir. Tolong sampaikan bahwa jangan sampai emansipasi kebablasan. Itu yang bahwa laki-laki perempuan itu sama, nggak bisa sama. Dalam ayat la yasadzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama perempuan. Ternyata referensi ini kan RA Kartini. Saya coba menelisik waktu di RA Kartini itu, ternyata dia punya guru namanya Syekh Soleh Darat. Ada dalam film RA Kartini bagus lagi.
Kalau boleh tonton dengan anak itu bagus sekali. Jadi R.A. Kartini itu di penghujung ketika dia mau diangkat jadi istri Adipati, dia minta beasiswa ke Belanda karena dia tidak mau dipingit di pendopo itu. Kemudian nikah. Nah, ketika di pendopo itu bapaknya suka ngundang kiai mengaji di pendopo itu, kiai itu rutin. Kebetulan kiai membaca tentang masalah Al-Fatihah, dan dia terjemahkan Al-Fatihah itu. Kartini hadir, Kartijah juga hadir di situ masalahnya. Ketika hadir, dia mendengar tafsiran dari Al-Fatihah, dia terbelalak. Kalau toh aku memahami Quran ini sebelum aku kenal bahasa Londo, bahasa dia, saya lebih tercerahkan oleh Al-Fatihah daripada Londo. Setelah ngaji, pulanglah kiai itu, dikejar keluar. Pak Kiai, nggih Raden, bolehkah aku bisa memahami Quran? Boleh. Tapi bolehkah isi kalau kita terjemahkan? Belanda saat itu melarang kiai memahami Al-Quran. Karena dia tahu kalau Quran diterjemahkan, terjadilah revolusi jiwa. Nah, kalau terjadi revolusi atau Belanda kalah dong penjajahan, maka dilarang, tidak boleh terjemahkan. Demi Raden Ajeng, saya coba akan saya terjemahkan pakai bahasa Jawa, tapi tulisan Arab untuk mengkaburkan Belanda. Nah, itu berarti R.A. Kartini ada persentuhan dengan Islam dong. Tidak hanya Jawa sentris, tapi ketemu dengan Islam. Nah, racikan keilmuan tulisan yang ada, terbitlah terang, telah gelap. Itu terjemahan dari Al-Quran, minad dzulumati ilan nur. Dari gelap terbitlah. Nah, ini yang tidak dipahami oleh aktivis perempuan. Tentang Syekh Saleh Darat, hampir semua misi para kiai, para ulama adalah, ini akan nyambung ketika saya pulang dari Konstantinopel, bahwa tadi ketika kita sudah nothing, tidak merasa memiliki apa saja, cerdasmu bukan milikmu, gantengmu bukan milikmu, kayamu bukan milikmu, ketika engkau itu nothing-kan di hadapan Allah, nanti Allah everything-kan kepada Allah. Nah, perjalanan itu akan ada sebuah film, katanya From Nothing to Be a King. Dari tidak punya, kita kan lahir nothing kan tuh. Nah, ketika engkau punya masalah apa saja, coba nothing-kan di hadapan Allah deh. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Itu nothing Rasulullah. Maka bahasanya subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau Nabi Musa dipanggil dalam sebuah ayat dan surat Al-A'raf, walamma jaa Musa limiqatina. Ketika aku tentukan waktu kepada Nabi Musa untuk bisa datang ketemuku, kata Allah. Disebut namanya Musa. Walamma jaa Musa limiqatina. Ketika aku tentukan pertemuanku dengan Musa, limiqatina. Mikot itu, silakan. Mikot itu adalah tempat dan waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada waktu dan tempat. Musa ketemu aku di Mikot itu. Ada waktu ada tempat. Kalau dari Asia ya Lamlam. Kalau dari Madinah Bir Ali. Kalau dari Mekah Tanim, Jirona, Hudaybiyah. Kalau dari arah Irak Juhpah. Kalau dari arah Mesir itu Laut Merah. Tapi kalau dari arah Nabi Musa Mikot itu Tursina. Gunung Tursina. Limiqatina. Tetapi pun sekali, walamma jaa Musa limiqatina, ketika Musa ditentukan oleh Allah untuk ketemu aku, kata Allah. Limiqatina di situ. Tapi tidak melihat. Dia hanya Isra saja, belum Mi'raj. Dari Madian, setelah nikah istri Nabi Shu'aib, ada api di bawah ungu. Ini ada film di Exodus tentang itu. Exodus. Nah, ketika sampai ada suara dari langit. Ya Musa ihla'na ilaika innaka fil wadil muqaddas itu. Wahai Musa, copot sandalmu karena kamu sedang ada di lembah yang suci. Nah, gunung Tursina itu dia sampai sujud. Nah, sedang asik berdialog, beraudien dengan Allah sampai lupa, ya punten ya. Kalau sudah nothing, materi itu hilang. Kalau sedang connect ke atas sampai tangan itu dingin, kan berhari-hari itu. Pernah tahu Ashabul Kahfi? Di Jordan 309 tahun.
itu Allah mengomando beliau apa? Lewat telinga. Geser ke kanan wahai Ashabul Kahfi, geser ke kanan. Sedang tidur. Maka mimpi itu, tidur itu bumbu kematian. Jadi ruh itu ketemu Allah. Nah, geser ke kiri, terus kaki lonjongin kalau kuda anjing dia. Maka ketika bangun masih utuh. Coba kalau tidur ke kanan 8 jam saja nggak gerak, beku ini darah. Ke kiri 10 hari beku aja, nggak gerak Kak. Nah, di mana kan komandonya lewat telinga Pak? Maka ada istilah lakinu mautakum, talkinkan persiapan matimu lewat telinga Pak. Organ tubuh katakan yang stroke itu, ini mah hidup Pak, telinga mah. Maka bisikanlah kalimat-kalimat baik kepada istri dan anak. Ma, aku cintamu ma. Itu kalimat itu. Nah itulah yang dipakai oleh Allah kepada Nabi Musa. Tapi nggak melihat. Dia baru Isra. Nabi Ibrahim nggak melihat, nggak Isra. Ayatnya Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dalam surat itu Allah menyampaikan walama naro, ketika aku perlihatkan kepada Musa ayatinal kubro malakutis samawati wal ardi, aku perlihatkan kepada Ibrahim keagunganku di langit dan kerajaanku di bumi. Waliyakuna minal mukinin, supaya Ibrahim jadi orang-orang yakin, tidak ragu lagi. Maka Allah ngasih perangkat kepada Nabi Ibrahim kecerdasan. Maaf, usia 10 tahun Nabi Ibrahim itu sebanding 20 tahun orang sekarang. 2 tahun Nabi Ibrahim sebanding dengan 12 tahun sekarang. Jadi kecerdasannya, kedewasaannya, pemahamannya melebihi 10 tahun ke depan. Itu alat Allah dikasih kepada Nabi Ibrahim untuk bisa menerjemahkan alam ini. Orang lain mah bingung menghadapi suksesi pilkada, orang lain mah bingung ketika menghadapi chaosnya negara, dia mah tenang aja. Karena sudah lintas batas pemahamannya. Nah Nabi Ibrahim kecil, dia sudah kelihatan oleh ayahnya. Walaupun bapaknya tukang bikin patung. Dia keluar, musafir sudah pergi ke sana. Di arah Turki namanya Sanli Urfa. Gua. Dia kan disembunyikan. Periode-periode dulu, itu kalau ada raja, kalau punya anak laki-laki dibunuh. Karena laki-laki itu akan menolong kekuasaan raja. Era Fir'aun sama. Yang laki-laki bunuh. Nabi Musa teramankan. Nabi Ibrahim, Namrud, Nabi Ibrahim yang diamankan oleh ayahnya. Walaupun ayahnya itu adalah menteri dari raja itu, tetap dia tidak tega atau anak dibunuh. Disimpan di gua. Tapi maaf, Khalifah Umar bin Khattab, tingkat punten sekali, tingkat kekejiannya, ngubur putrinya hidup-hidup. Tetapi punten, ketika hatinya sudah nothing, dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu rasulullah, itu sudah zero dia. Maka dia champion. Nah ketika kita kepada Allah sama juga, ketika umroh, ketika sholat, natingkan amalan itu. Tadi saya habis umroh, jangan sebut-sebut di hadapan Allah. Tadi saya habis ngasih uang, jangan sebut-sebut. Natingkan. Ketika sudah engkau nating ke hadapan Allah, nanti Allah yang efektifkan engkau. Tapi kalau engkau sudah mengaku-ngaku, nggak dilirik oleh Allah. Oh kamu ibadah, aku yang ngasih niat. Kamu bisa pergi haji, aku yang ngasih rezeki kepadamu. Kamu aku itu. Jangan dianggap. Tawaduk saja. Nah, Nabi Ibrahim terus cerna ketemulah Allah. Itu 2 nabi. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah melihat dan menyaksikan. Dari sini paparan ini sudah jelas, Pak. Kedekatan posisi hamba di hadapan Allah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Kang bisa sampai ke level itu? Umatnya bisa, Pak. Nah, preparingnya apa, Kang? Kang punten, kalau sudah ke level itu, gambarannya begini. Jam 2 siang, panas terik, panas matahari. Enak saya kalau minum jus jeruk. Ya kan? Cara menikmati jeruk kan 3 tahapan, Pak. Kupas bungkusnya, keluarkan isinya, ketiga cicipin rasanya. Bungkus itu adalah syariat,
isi itu adalah hakikat, rasa itu adalah ma'rifat. Bungkus itu Islam, isi itu iman, rasa itu ihsan. Nah, Rasulullah sudah mengalami 3 tangga ini, stages ini. Dia dalam ubudiyahnya, syariatnya hebat, tidak pernah tinggal sholat, sedekah, puasa, selalu menjalankan, tapi secara total. Naik dong ke iman, kekuatan akidah hebat, sampai ke level rasa. Maaf, yang dekat saja. Kalau sudah di level rasa, tidak perlu bungkus lagi, Pak. Tidak perlu bungkus lagi, itu kalau level ini mah. Nah, yang Rasulullah sudah di level ini berjumpa dengan Allah SWT. Sunan Kalijaga 12 tahun di pinggir Kalijaga, gak makan gak minum. Kan perlu minum atuh, perlu makan. Allah sudah kasih kenyang ke hatinya. Kalau kenyang kan adalah perasa. Tapi kenyang ini hakikat di balik nasi. Kenyang ini haus itu, air itu hakikat di balik gelas. Nah, kalau ini rasa sudah Allah masukkan ke hatinya, perlu lagi nasi enggak? Enggak perlu atuh. Sunan Kalijogo enggak perlu pergi ke nasi Padang atuh. Wong duduk sudah dicicipin itu. Maka pun sekali terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Jadi yang ngatur tentang diri kita, yang tahu tuh Allah atuh. Orang tua kepada pun betul-betul tahu semua tentang karakter anak. Ya. Nah, sehingga gini Pak, ketika itu saya Abdullah bin Mubarak, dia seorang waliullah. Dia sedang tahanus di sebuah masjid di Baghdad. Dia kesukaan zikirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Terus kita subhanallah wakil. Saking asik ke atas, dia sudah berapa hari tidak makan, tapi nggak kenyang, nggak lapar. Tapi Allah memberikan syariat, wahai kamu masih hidup di dunia, harus ada syariat. Harus ngantor mah tetap, jualan mah tetap, itu mah syariat saja. Eta mah syariat harus kita jalani. Gitu. Nah, tetapi jangan fokus kepada bungkus. Capek macam bungkus mah. Fokus mah kepada rasa bahagia, rasa barokah, rasa tenang. Itu yang harus fokus mah. Nah, ketika itu Allah mengirim, ini umatku belum makan. Apa caranya Allah? Allah membangunkan para wali di Baghdad. Ada namanya seorang waliullah, dia bangun. Dalam dia bangun itu mimpi, wahai hambaku, pergilah engkau ke masjid, bawa makanan ke sana. Ada hambaku sedang berzikir di mihrabnya. Dia bangun. Apa ini? Si hamba itu ngambil makanan ke dapur, pergi ke masjid Baghdad itu. Ketika pergi ke Baghdad, gelap gulita. Dan mimpi para wali kan benar kan. Dicari nggak ketemu, cari ke dalam nggak ada. Dan di balik tiang di mihrab. Terus dia katakan, dia disimpan di sampingnya. Setelah itu dia pergi lagi. Dia jawab pertanyaannya. Dia selesai makan, ada lapar. Jadi ke kanan ada nasi, ada roti lagi dia makan. Pertanyaannya penting sekali. Hamba yang menganterin ke situ itu alatnya Allah. Alatnya Allah itu. Gaji yang ada di rekeningmu itu mah alatnya Allah, dengan kerja memang alat ini mah. Kalau Allah ngasih alat lain, mangga saja. Nah, kadang kita fokus kepada orang yang nganterin itu. Nah, yang kita fokus adalah pada pemberi, kepada yang mengantar orang itu. Siapa? Oh, Allah yang gerakin itu. Nah, maka punten, natingkan pola pikir selain Allah, jauhkan rasa selain Allah, maka akan everything kamu. Kebutuhan apa saja akan di-everythingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, satu. Kedua, punten sekali. Saya karena Isra Mi'raj dalam 5 belum ingin mencoba menggali makna Isra dan Mi'raj. Karena tadi Mas Amin bagus itu sebuah temanya. Rajab itu menanam benih, Sa'ban menyiram benih, Ramadan panen dari benih itu. Pertanyaannya, apakah bulan lalu sudah nanamkah? Kalau tidak nanam, apa yang mau disiram dong? Tapi belum lambat. 3 minggu kemudian Ramadan akan datang, nanam dari sekarang deh. Nanam disiplin, rajin, disiplin sholat, disiplin silaturahmi.
supaya nanti Ramadan bisa panen. Sekarang punten bunda yanda dan diriku, ketika nanti di surga di hadapan Allah gitu, mau panen apa nggak punya amal. Kalau tidak punya amal, panen maksiat tau. Hanya dua keadaan gitu. Baik. From nothing to be winner. Jadi kalau mau menjadi menang, kosongkan jiwamu di hadapan Allah SWT. Isra dan Mi'raj. Ini adalah sebuah perjalanan. Ketika orang sudah nothing, akan dibawa kepada Allah. Rasul itu sudah nothing saat itu. Kisahnya begini. Kisah Isra kan sudah kita pahami, tetapi saya ingin spesifik untuk memaknai hikmah di balik Isra dan Mi'raj. Rasul itu sejak kecil sudah didera oleh musibah dan ujian. Maka keluar sabda Rasulullah, asadul bala al-anbiya. Al-anbiya soal amsal. Bahwa ujian yang teramat sangat berat adalah kepada para nabi. Setelah kepada para nabi, kepada para tabi'in, sahabat, para aulia, kemudian para ulama. Yang paling terakhir adalah kepada orang awam. Berbeda dong ujian SD dan ujian S3. Berbeda ujian, bentuk ujiannya. Tetapi semua ujian ini karunia Allah. Dengan ujian itu dia bisa naik kelas. Kalau dia pandai terampil menjawab ujian itu. Ketika ada musibah, jangan setan Jawa Timur yang keluar. Dancu nih. Tapi punten sekali. Ya, berarti dia sudah tidak mau jadi hamba. Dah hamba siap diuji atuh. Siapapun posisi hamba itu. Nah, maka punten sekali. Rasul itu sudah berhasil jadi menghamba kepada Allah. Karena dia berhasil dipanggil oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena sudah level tinggi hamba itu. Oke. Nah, ujian Rasul berkali-kali, Pak. Sejak hamil, ayah meninggal. Lahir ke alam dunia 5 tahun di Taif, ibunda meninggal. Setelah ibunda meninggal, diperbesarkan usia 8 tahun oleh kakeknya. 9 tahun kakeknya meninggal. Sota. Kakek pindah ke pamannya yang membackup perjuangan dakwahnya. Sampai punten sekali ya. Itu pamannya pasang badan ketika berhadapan dengan musuhnya. Namanya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Itu paman Rasulullah ketika Rasul dakwah setelah menjadi nabi, dia dakwah, Pak. Dia berkata di Jabal Abi Gubais yang sekarang jadi istana samping Marwah. Yang di istana itu. Dia bicara dengan warga Mekah, kan dia tokoh. Wahai umat Mekah, warga Mekah, kalau ada yang menyentuh keponakanku, langkahi dulu badanku. Dia menjadi backup pertama keamanan Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab yang berani menyentuh Rasulullah. Dan abu-abu yang lainnya. Abu Janda. Maka Rasul leluasa dakwahnya. Maka ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wasiyabaka fatahhir. Wahai bangunlah wahai Muhammad. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Bangunlah, siarkan. Berikanlah peringatan-peringatan itu. Suruh terang-terangan. Nah, yang mengawal dia dakwah pamannya. Dan tetap dakwah harus pakai strategi satu, tidak boleh begitu saja. Oh, dah saya mah menjalankan Al-Qur'an, soyong ke DPR gitu, ke MPR, ke presiden, Pak. Bid'ah kamu, turun naik presiden, harus pakai strategi, nggak bisa begitu. Tidak. Rasul dapat perintah dari Allah, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang, bangunlah wahai Muhammad. Kum fa'anzir, bangunlah, berikan peringatan. Wasiyabaka fatahhir, warujja fahjur, bersihkan bajumu, wudu. Sok dakwahkan. Itu perintahnya. Tetapi kan pada strategi. Rasul, saya mau suruh dakwah terang-terangan nih. Gimana caranya? Mereka singa semua. Singa semua, punya jabatan, punya posisi. Muhammad siapa? Kalau datang, siapa lu? Pakai strategi nggak bisa, selonong boyo begitu saja. Kayak ngajak tadi di Kemang. Kalau nggak ada barista nggak akan nyamperin nanti. Nah, ketika dia tidak bisa berubah, jangan kecewa. Itu proses itu. Paham nih? Pakai strategi. Nirmala juga harus pakai strategi. Ngaji itu memang. Nah, kumpang. Nah, Rasul berpikir, siapa yang baik aku? Pamannya. Bicara ke pamannya. Pamannya bicara ketika itu, Muhammad, tenang. Lanjutkan syiarmu itu. Aku pamanmu yang akan menjaga.
Nah, terus dia backup dakwah terus. Nah, dakwah kan pakai keuangan atau finansial. Yang membackup keuangan adalah istrinya Siti Khadijah, seorang konglomerawati. Konglomerawati dia. Dia tidak ada yang berani melamar Siti Khadijah. Kaya dan dia tuh gadis bunga Mekah. Sudah kaya raya, dermawan, darah biru. Ada yang berani. Sampai mahal sekali. Siti Khadijah itu investasi kepada Rasulullah, Pak. Jadi Rasul itu sejak pemuda sudah terkenal, dia sangat terpercaya, al-amin. Hampir semua konglomerat di Mekah berkenan investasi Pak Haji Iwan. Muhammad, aku punya duit, serang kau deh, tolong putarkan. Dan Muhammad, aku punya duit, tolong titip nih, kamu sebarkan. Rasul sudah pandai dagang, Pak. Tidak punya apa-apa Rasul mah. Hanya punya body, hanya punya amanah. Investor datang nyamperin. Gak punya apa-apa Rasul. Nah kita mah sudah tidak dipercaya, gak punya duit lagi. Apa yang mau dipilihnya itu ya? Jadi kalau memahami Rasul jangan simpel begitu saja. Rasul itu bukan menara gading, bukan. Kita suka salah menerjemahkan Rasul itu di menara gading yang gak bisa ditiru atuh. Bukankah Rasul datang untuk uswatun hasanah, untuk jadi contoh? Maka bahasa Kiai Pu Adapandi, kalau kamu melihat bisnisku, lihat aku bisnis. Kalau kamu lihat aku jadi jenderal, lihat aku memimpin perang. Kalau ingin lihat suami yang terbaik, lihat aku jadi suami. Semua ada contoh dari Rasulullah. Itu makan Rasulullah. Iya memang harus contoh. Anak muda itu makan Rasul kan. Karena ya bukan jadi alasan mulu. Excuse yang dia cari. Itu kan Rasul kan. Ya kan udah dicontoh ter Rasul. Alasan mulu. Ya Isra Mi'raj diperingatin. Dalamin ke dalam atuh. Kalau Rasul disimpan di posisi menara gading, itu menurut siapa? Turunkan down to earth. Ke bawah kan atuh. Aku jadi suami, tiru sana suami Rasulullah. Aku berbisnis, tiru Rasulullah. Dan aku berpolitik juga tiru Rasulullah. Aku berdakwah, tiru Rasulullah. Yang ditiru poligaminya. Masih koma, banyak gitu. Nah, punten ngaji itu adalah begitu, mencerna setiap ayat, mencerna setiap peristiwa, mencerna setiap sejarah. Ada keluar hikmah di situ. Jangan hanya ritual, peringatan terus. Nah justru memaknai ayat dengan cara begitu akan hidup terus. Solihun di kulli zaman makan. Jadi Quran itu update terus. Ayatnya sama, jumlah suratnya sama, cuman membumikan itu ayat ke bumi berbeda. Oke. Nah kemudian setelah itu Rasul. Nah ketika mau perang perlu unta, perlu kuda, uang keluarin setelah Khadijah itu. Semua backup keamanan pamandanya, backup keuangan istrinya. Maka suami istri tuh kan ada dua tipe suami istri. Yang satu mas sungai, yang satu sungai ketemu jadi samudra. Tipe suami istri itu. Yang kedua tipe suami istri itu yang satu itu api, yang satu air, panas dan dingin. Yang istrinya begini terus, yang suami mah kalem diam saja. Api dan air. Tapi itu anugerah Pak, melahirkan warm water. Anaknya air hangat. Iya. Yang satu mah badai, yang satu mah samudra. Badai itu badai aktivitasnya, badai kebaikannya. Rasul itu badai Pak. Badai itu kalau berbuat aktivitas abdul utama. Hamba yang utama. Badai gitu. Siti Khadijah samudra kebaikan, samudra kekayaan, samudra kearifan. Badai ketemu samudra membahana tuh. Maka kebaikan Rasul semakin menjadi-jadi ketemu Siti Khadijah. Ketika bujangan sudah baik, ketemu samudra kebaikan menjadi-jadi kebaikannya tuh. Terus maka kalau memahami istri dan suami, gua salah tuh gimana milih istri saya nih? Tidak. Terjadi perceraian. Terjadi baru pacaran 8 tahun.
nikah 2 tahun, 2 bulan, udah talak 3. 8 tahun ini modal. 2 bulan nikah selesai. Ada apa sih atuh? Kok begini sih hidup teh? Warna-warni. Oke. Sebetulnya begini, Pak. Case-case seperti di Indramayu tuh. Hampir dalam 1 bulan 3-4 ribu case perceraian. Karawang, Jakarta, Pak. Semakin meningkat, Pak. KDART. Banyak sebab, ekonomi, KDART, sudah tidak cinta alasan. Banyak sebab. Kita jangan cari sebab. Kenapa itu muncul? Ketika ada diskusi di Musafir Center tentang Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Pak Sutri kan, kalau Ibu Jangan mah tidak masuk gitu. Berarti ilmu bekal, Kang, bekal. Itu hanya pasangan suami istri yang ngaji di situ itu. Nah, kemudian pas katakan ada apa sih Bunda, Ayahanda? Kok mau lepas begitu saja? Habis sih Kang, keluar tah. Ini keluar gitu. Nah, bagaimana agama menjebatani? Membridgingnya. Jangan pagar makan tanaman. Iya sih, udahlah. Itu Pak komporbleduk.com itu. Nah, mengaji itu harus mendinginkan suasana. Fungsi mengaji itu. Ternyata punten bener Kang. Setelah terjadi dialog, diskusi, konsultasi tentang hal itu, mereka tuh pada punya cinta sebetulnya. Yang ini masih sayang kepada dia, yang dia masih sayang kepada dia. Masih ada cintanya tuh membara-bara. Cuman tidak ada ilmu mengekspresikan cinta. Ketika mencoba menelaah tentang konsultasi dalam pernikahan itu, hampir berbulan-bulan melihat ternyata kendalanya adalah satu ilmu, Pak. Selama ini kan nikah mungkin asal dasar syahwat, melampiaskan syahwat, ganti status, mengamankan suasana, status mungkin. Maka sejak awal luruskan niat. Kalau niat sudah lurus, preparing dong ilmunya, segala macamnya. Ketika selidik punya selidik, ternyata di pertengahan jalan itu kalau tidak punya ilmu, goyang rumah tangga. Pakai ilmu. Selidik punya selidik, mereka itu sama-sama cinta, cuman egois masing-masing, ego. Nah, kalau melihat dari situ keluarlah sebuah konklusi. Mereka itu punya cinta dua anaknya itu. Yang satu samudra, yang satu badai, yang satu air panas, yang satu air dingin. Kalau dengan ilmu, emang enak itu. Kalau dengan ilmu panas perempuannya, dingin laki-lakinya. Kalau dengan ilmu bisa jadi warm water. Kalau yang satu sungai punya ilmu jadi bisa mengamankan itu. Nah, selidik punya selidik, dia tidak punya ilmu itu. Namanya ilmu mengekspresikan cinta. Gitu kan? Si suami mencintai istri versi suami. Si istri mencintai suami versi si istri. Ya gak nyambung atuh. Maka ada jargon cintailah iya. Sebagaimana kamu mau dicintai itu teh salah, Pak. Salah. Cintai dia sebagaimana engkau mau dicintai. Kalau itu mah pertemanan, Pak. Kalau dalam rumah tangga mah beda atuh. Saya pengen mencintai istri seperti saya yang mau dicintai. Kalau laki-laki kan pengen tenang, pengen damai. Dan gak nyambung ke istri mah. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki atuh. Treatmentnya pun juga berbeda. Laisa dzakar kal unsa, ya Quran menyampaikan bahwa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Ya berbeda atuh. Bodinya pun sudah berbeda. Psikologinya pun juga berbeda. Cara kerja juga berbeda atuh. Mau disamakan ya gak bisa tuh. Laki-laki suruh hamil udah gak bisa tuh. Nah, treatmentnya contoh nih, gini contoh. Maaf sekali, punya istri yang jangan nih, jadi capek mungkin. Kang, Pak, nanti kan malam ada pengajian. Malam itu ada pengajian. Tolong, Mama kan lagi capek nih. Tolong Pak, pulang dari kantor belikan gula buat nanti bikin teh. Kedua, terus jemput si adik di sekolah. Yang ketiga, pinjam karpet ke Pak RT di depan. Dan di rumah itu masih kotor, tolong si Mbak bersih-bersih di halaman rumah. Yang keempat, tolong siapin meja ketika pengajian. Sebentar nah, pusing mah. Sebentar mah. Pusing sebentar mah. Sebentar. Ketika itu dihadapi dengan egonya, memang papa teh pembantu, keluar egonya.
si perempuan dialog bersama suami versi perempuan lah. Ini menjadi clash lah. Ini maksudnya laisat dzakaru kal unsa. Kalau mau emansipasi wanita, sok bisa nggak kalau saya gini? Berbeda tuh memahami laki dan perempuan itu. Kalau lagi pacaran mah sama-sama bersih, itu pacaran mah yaim. Yaim. Promo kan. Promo, kajian, Promo. Up to 90%. Iya. Kalau sudah nikah mah itu yang asli, Pak. Ketahuan tuh. Dulu mah ketika nikah mah, punten sekali kentut dijagain, Pak. Ketika sudah nikah, dasar. Papa teh asli tuh begini. Waduh ya Allah. Pas gitu bau kan. Promo jualan barang terbagus, Pak. Iya. Barang tuh ketika beli mah kok jelek di sininya, Pak. Gak diangkat. Maka hati-hatilah. Nah, sedikit lagi tadi. Memang papa teh pembantu, tidak teh kan. Papa nggak mau kerja sama mama kan, nggak sayang mama kan. Dibalikin oleh dia. Aduh. Ini yang terjadi perceraian sering. Yang satu ego, udah gak nyambung atuh. Akibat bukan tidak ada cinta, ada cintanya mereka itu. Cuman mengekspresikan tidak pakai ilmu. Oke. Nah, itu adalah anugerah, Pak. Kalau ke laki-laki harus single test, punten, Pak. Kenapa sebabnya? Ciptaan Allah, kata Pak. Nih lihat. Postur memahami perempuan dan laki-laki. Kepala kita tuh ada dua kepala. Dua otak kan. Ada kanan, ada kiri. Beda fungsinya. Kalau yang kanan mah eksak, yang kiri mah seni. Ya. Ini dua harus digabungkan. Nah, maka penting sekali. Ada sel-sel saraf yang menyambungkan otak kanan ke otak kiri. Namanya corpus callosum. Corpus callosum ini berbeda jumlah corpus callosum laki-laki dan corpus callosum perempuan berbeda, Pak. Yang paling banyak corpus callosumnya, sel penyambung antara kanan kiri adalah perempuan paling banyak. Laki-laki sedikit. Itu kodrati itu mah. Kodrat bentuk tubuhnya begitu dari Allah. Sedangkan di luar pengen disamakannya nggak bisa tuh, nggak bisa. Nah, kenapa Kang fungsinya? Corpus callosum itu berbeda fungsinya. Fungsinya adalah pada saat mengenai masalah. Yang paling banyak corpus callosumnya, dia jadi multitask keahliannya. Yang sedikit corpus callosumnya dia single task. Itu berbeda treatmentnya. Oh, suamiku tuh begini, istri tuh begini, maka cintailah istri sebagaimana istri mau dicintai. Cintailah suami dari versi suami. Jangan cintai istri versi aku, nggak bisa tuh. Salah tuh, Love Me Like You Do. Apa? Lagu Love Me Like You Do. Nah, salah tuh berarti. Ya, lagu siapa penyanyi atau dia gimana sih? Nah, Soalnya dia belum belajar. itu masuk ke telinga, dipahami, dipraktekkan, diterjemahkan. Maka pun tingkatan cinta terbaik kepada Allah dan Rasulnya nih. Orang tasawuf deh, Pak, mana cinta. Nah, ketika itu efeknya dalam mengenai masalah, Pak. Coba di Komisi Transportasi Eropa, Uni Eropa, itu 400% kecelakaan terjadi pada laki-laki. Nih, laki-laki nggak bisa multitask, Pak. Kalau sedang drive, dia tidak minum, nerima telepon nggak bisa itu. Tapi kalau perempuan, Pak, sedang drive, lipstick, nerima telepon, ngejawab tip, Pak, bisa itu dia. Perempuan bisa, Pak. Laki-laki nggak bisa, Pak. Itu kodratnya Allah, Pak. Kodratnya Allah. Nah, memahami ini kan enak, Pak. Ketemu istri, itu kurangnya ilmu. Seolah sudah 8 tahun pacaran, expert dalam cinta, sok periksa deh. Expert dalam birahim ke syahwat. Gak bisa tuh. Nah, maka penting sekali efeknya penting. Kalau perempuan, efek dari multitask, dia adalah dia cerdas linguistiknya. Cerdas betul-betul katanya, maka cerewet. Bahasa sekarang mah cerewet itu agak kasar. Kalau bahasa sekarang mah cerdas linguistiknya. Bahasa halus itu. Halus. Ya. Maka tingkat linguistiknya kalau perempuan dalam per hari per detik dia minimal 20.000 sampai 50.000 per kata.
Laki-laki tidak cerdas linguistiknya. Dia banyak diam. Karena dia single task. Nah, maka penting sekali treatment menangani saja berbeda-beda, Pak. Nah, kalau perempuan kalau ada masalah, Pak, seperti obat nyamuk putar keluar, Pak. Apa yang dirasakan minimal satu RT harus tahu, Pak. Satu kelurahan, Pak. Karena harusnya dijagain sampai gak kuat nahan masalah, Pak. Jadi update status satu. Lonely. WhatsApp kan mengundang tanya, ada apa Jeng? itu gak kuat dia. Kemana saya mengutarakannya? Itu akibat dia dan memang gak ada tempat. Nah, suami tidak berhasil mengamankan itu. Maka dia keluar. Ini pintu bahaya kalau keluar. Ada iklan rokok, rumput tetangga lebih menggiurkan. Dari sini awalnya tuh. Dari situ awal mulai itu. Kalau laki-laki obat nyamuk putar ke dalam. Kalau ada masalah, tanda begini, datang ke rumah, duduk pintu, lempar badan ke sofa, nyopot sepatu pakai kaki, terus begini. Itu tanda apa? Tanda senang atau tanda susah? Tanda susah, Pak. Datang perempuan, ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ayo dong bisa sama mama. Kan papa waktu mama ada masalah kan bicara ke mama, papa juga sama, nggak bisa digituin laki-laki mah, nggak bisa. Kalau dulu ada masalah jadi singa dia. Laki-laki bisa senang tiga, dia menyendiri, dia berkontemplasi, dan dia merumuskan sendiri. Laki-laki. Perempuan berbeda, kalau ada masalah keluar mulutnya, Pak. Berbicara terus, Pak. Maka perempuan mah itu seperti macam keluar, laki-laki ke dalam, Pak. Makanya laki-laki mah ketika ada masalah laki-laki, perempuan ketika itu cuma tanya, papa mau minum, mau mama pijitin, cukup begitu aja. Tunggu dia tenang, dia akan bicara sendiri. Laki-laki itu. Nah, keesokan harinya bicara, mah mau tahu nggak mah? Kemarin itu sebetulnya papa ada masalah, tapi alhamdulillah sudah selesai mah. Gini nih masalahnya, alhamdulillah itu papa. Laki-laki itu disebut pahlawan laki-laki mah. Itu laki-laki. Ujuk-ujuk selesai, dia jam to conclusion. Nah, kalau perempuan yang cerdas linguistik diceritain, Pak. Ini panjang nih, berepisode. Dari mulai keluar rumah, naik Gojek, ke Cengkareng, itu detail diceritain, Pak. Itu perempuan. Tapi itu memang karakternya begitu. Nah, suami harus siap mendengar. Tapi efeknya kadang dia mau cerita ketika suami capek. Nah, ini harus nikah tuh seni, Pak, nikah. Nikah tuh seni, Pak. Iya kan? Mau curhat ya. Oke. Nah, maka efeknya penting sekali. Itu seni. Maaf sekali. Efeknya adalah kalau mengalami masalah, laki-laki ada masalah, di jamu aja. Mama mau dipijitin, Pak. Jangan nanya kepada inti. Jangan. Muter dulu, Pak. Papa mau dipijitin, Mama. Papa katanya capek. Dihibur, Pak. Udah selesai. Hibur, udah tenang, udah aman. Sudah safety, dibicara dia. Kalau perempuan nggak bisa. Di pintunya udah teriak-teriak, Papa! Dia nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Itu anugerah Allah, Pak. Itu anugerah Allah. Ya? Berasa banget dia. Berasa emang ya. Ini anugerah Allah. Kenapa, Pak? Kalau perempuan tidak punya sifat itu, nggak bisa ngurus anak. Apa hubungannya tuh, Kang? Anak itu kan 4 karakter berbeda-beda kalau punya anak 4. Punya 10? Berbeda. Dia bisa pandai kesini masuk, kesini masuk, kesini masuk. Bapak nggak bisa. Nah, memahami sang perempuan pun bertahun-tahun berpaham aja. Oke, paham ya? Oke, maka solusinya, kalau laki-laki pengen dicintai, jadilah John Juan de Marco atau Casanova. Ini caranya. Kalau perempuan sedang masalah, dia nangis, sini peluk aja, siapin dada. Nah, nih, Sini, ada abang. sini, Mbak. Ada apa sih, Mbak? Padahal hati kita capek, terima aja, Pak. Dan Juan. Udah tahu diri jam 10 pagi pulang gitu ya. Terima dulu, Pak, dia sampai habis nangisnya. Kemudian selesai eye contact, pandak wajahnya. Matanya pandang eye contact-nya. Dia pengen gituin nanti. Selesai udah. Sudah selesai. Cuma para laki-laki mikir, masalah apa lagi nih? Ya, jangan ketakut, dengerin aja. Perempuan mah perlu kontak sampah. Maka kafe-kafe laku.
kafe laku, sosmed laku, tempat menumpahkan sampah itu. Nah, jangan sampai dia menumpahkan ke orang lain, itu bahaya. Nah, keterampilan suami itu dengerin saja. Nah, maka kalau toh tidak ada dada, sajadah siapkan. Itu laki-laki sama itunya. Maka penting sekali. Ini adalah bukan tidak ada cinta mereka itu, kurang ilmu mengekspresikan cinta. Kan pakai ilmu gini teh. Ilmu bukan? Ilmu. Tenang akhirnya itu. Maka efeknya penting sekali. Perempuan merasa diayomi. Istri itu diciptakan dari uang tulang iga. Bukan dari tulang kepala. Bukan dari tulang kepala buat disanjung dan dipuja. Dan perempuan bukan dari tulang kaki buat dihina dan diinjak. Tapi perempuan sengaja Allah siapkan. Diciptakan dari tulang iganya perempuan suami. Iga dekat ke hati buat dilindungi dan diayomi. Itu perempuan. Walaupun posisi perempuan kita itu adalah menteri, di rumah mah digituin, Pak. Nah, itu teh pakai ilmu. Namanya ilmu rumah tangga. Itu ada di Rasulullah. Kalau engkau pengen lihat suami yang terbaik, lihat aku, kata Rasulullah. Itu Rasulullah itu dasar itu. Bagaimana mentreatment cemburu istrinya. Siti Aisyah cemburu ke Siti Khadijah. Itu Rasulullah aman, Pak. Kita maka satu juga bingung. Itu, Pak. Maka lihat karakter kaji Rasulullah itu dari berbagai sisi. Kaji. Sekarang Isra Mi'rajnya. Besok suaminya kaji. Itu hanya konklusi dari bahwa harus dengan ilmu memahami sesuatu itu. Oke. Sedikit lagi bahwa saya ada sedikit sejarah bahwa ilmu yang harus bisa memahami tentang hikmah Isra dan Mi'raj itu adalah ketika Rasul pergi itu dalam keadaan nothing. Jumpa dengan Allah, everything atuh. Dia sudah leper rasa. Nah, bagaimana Kang? Kalau sudah leper rasa, bungkus gak perlu atuh. Sudah gak perlu lagi. Tetapi, nah ketika Rasul naik ke atas, ada 7 kendaraan. Pertama, Rasul itu dia sedang kosong. Kesedihanmu yang sedang kau rasakan, kepedihanmu yang kau rasakan, itu adalah bumbu. Itu adalah bumbu. Itu bukan musibat, tapi ujian dari Allah. Ida ahabballahu abdan ibtala. Jika Allah hendak mencintai hambanya, mencintai Haji Iwan, mencintai Mas Amin, mencintai Eng, siapanya, itu kalau Allah mencintai, Allah mengujinya. Ada masalah di istri, masalah di anak, masalah di bisnis. Caranya Rasul pamandanya meninggal, yang bebek keamanan. Situ dia itu sedih, Pak. Cek sudah mau potong rancatan, yang membackup sudah tiada dua-duanya. Di tahun yang sama, Pak. Maka tahun terkenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih Rasulullah. Ketika sedih begitu, dia sudah nothing. Justru itu yang Allah butuhkan. Ketika engkau nothing, biasanya ida ahabballahu abdan ibtalah. Jika Allah mencintai hambanya, Allah mengujinya. Buat apa sih Kang menguji? Liyasma'a tadarruaka. Allah pengen dengar jeritanmu. Biasanya engkau menjerit ketika engkau susah, baru engkau menjerit. Kalau engkau senang jarang menjerit atuh. Aku teh butuh jeritanmu. Maka dibikin susah kamu. Itu teh aku teh kangen kepadamu. Dikasih kesenangan dan enggak datang-datang pada aku kamu teh. Salat enggak datang, umroh enggak datang. Ngaji enggak datang, udah sibuk bisnis. Nah, kamu sudah jauh dari aku sekarang ini. Dikasih ujian musibah teh. Aku teh kangen kamu atuh. Ambruk bisnisnya. Keluarganya pecah. Teh sebab dia dekat ke Allah. Jangan nangis. Itu caranya Allah mendekatin dia. Rasul juga sama. Pamandanya tiada, isinya tiada. Muhammad, manusia ada batasnya. Bersandarlah kepada aku Muhammad. Nothing terasa. Maka from nothing to be winner. Itu maksudnya. Posisimu sekarang nothing-kan. Apapun posisimu sekarang, nothing-kan di hadapan Allah. Maka engkau akan jadi pemenang terus. Kalau engkau merasa everything, nanti engkau akan nothing. Paham kalimat itu?
Oke, Rasul sudah menatingkan diri Allah. Kemudian dia tepat, dia menjerit kepada Allah. Ida ahballahu abdan ibtalah. Jika Allah mencintai hambanya, Allah mengujinya. Buat apa? Dia sema'ata daru'aka. Allah pengen dengar jeritanmu di waktu malam. Yang dulu engkau lakukan itu. Yang dulu waktu engkau lakukan, sekarang kemana? Atau kemana Rasid kamu teh? Yang biasa jam 2 malam engkau wudu dan aku dengar engkau jeritan dalam sajadahku. Kamu sedang jauh, sedang tidur nyenyak dalam kasurmu. Diuji. Itu caranya Allah. Maka Rasulullah, ya Allah, dia datang ke Ka'bah. Yang paling dia sukai adalah di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Sebagian hikayat di Ismail. Tapi yang paling utama itu di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kenapa? Dulu mah nggak ramai, sekarang Pak sepi atau dulu mah. Umat Islam belum banyak katanya. Dia beliau duduk di situ ada dua tujuannya. Pertama menghadap Ka'bah, yang kedua Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa. Rasul itu tidak mau meninggalkan Masjidil Aqsa. Duduk di situ, Rukun Yamani, Hajar Aswad, dia sholat di situ, bermunajat kepada Allah, menjerit, ke Ka'bah dapat, ke Aqsa dapat. Sama kalau di makam Ibrahim, hanya ke Ka'bah saja. Paham? Karena Masjidil Aqsa adalah lurus mijabnya jadi Ismail, itu Aqsa. Dia menjerit, ya Allah, Rabbi. Dia menjerit kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina. Kemudian doa, kemudian Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sampai selesai. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Sampai kecapean, Pak. Tidur. Ketiduran di situ. Nah, diuji dengan itu, dia sema'ata daruka. Allah pengen dengar jeritanmu. Sehingga engkau berkata kepada Allah, ya Allah, Gusti ampun, angkat tangan ya Allah, rumah tanggaku ya Allah, bisnisku ya Allah. Supaya menjerit. Beda tuh Pak, jeritan ketika susah. Sampai dari air mata, ya Allah, aku capek hidup di negeri ini. Masalah datang bertubi-tubi dalam rumah tangga, anak, karir, bisnis, negara yang seberantakan ini. Ya Allah, itu enak Pak. Enak menjerit itu. Didengar oleh Allah jawab, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku? Labbaika ya abdi, ada apa hambaku? Aku dengar dengan kau, aku dekat denganmu. Kemudian dikatakan, dia sema'ata daru'aka, jawab oleh Allah, bal sahibtu raninaka, aku menyaksikan tetesan air mata. Qad tataqattar, telah menetes di pipimu. Biasanya orang mendekat hanya susah dulu, dia mendekat kepada Allah. Jadi Allah bukan, itu teh bukan musibah, itu adalah kemasan cinta ilahi. Kemasan cinta ilahi supaya hatimu bersinar. Pahatannya kesusahan dan kepedihan. Dipahat dengan kepedihan, kesusahan, hatimu jadi bersih. Allah sama dengan Rasulullah itu. Dipahat dengan kepatihan istrinya, dipahat dengan pamannya. Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, yang hanya punya Engkau ya Allah. Maka jawabannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milikmu dan aku akan balik kepadamu. Itu teh nikmat Pak. Dan itu adalah level rasa. Kalau salat sampai ke level itu nikmat, zakat ke level itu nikmat, puasa ke level itu nikmat Pak. Nah, ketika sedang menatingkan diri, Allah mengutus malaikat Jibril dan Mikail. Kirim ke bawah, Muhammad ada salam dari Allah. Hilang Pak, kesusahan duniawi itu. Diangkat ke langit, dibelahlah dadanya dari tenggorokan sampai ke perutnya. Preparing, menemui Allah harus bersih hatinya. Kita ketemu presiden harus pakai baju yang bersih, yang bersih. Masa ketemu Allah tidak? Salah satu Allah tidak lihat bungkus Pak. Yang penting batin bersih. Maka dibersihlah, dicuci, dibawa oleh malaikat Mikail ke pintu Ka'bah, ada sumur jam-jam di situ. Dibelahlah dadanya, dikeluarkan hatinya, dikeluarkan alaqatun saudanya oleh air jam-jam itu. Alaqatun sauda adalah tempatnya bohong, tempatnya khianat, tempatnya fitnah, dan tempatnya dusta. Tempatnya setan bersemayam, itu di hati. Kalau sahabat makan kurma ada biji. Kurma ada lapisan putih. Itu namanya alaqatun sauda, hati sama ada pelapisnya. Makan sosis ada pelapisnya. Nah, hati itu adalah lapisan, Pak. Nah, lapisan keluar adalah lapisan setan. Oleh maka jadi dicopot. Sehingga bersihlah, dijahit kembali, dirapikan kembali, baru diberikan ke buruk. Kisah cerita pendeknya adalah pendek cerita, dia naik buruk kendaraan darat ke Aqsa. Di Aqsa
kalau berkesempatan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, sebelah kanan ada Masjid Buraq, Masjid Buraq itu. Panjang dindingnya sekitar 25 meter, Pak. Tingginya 15 meter. Di Masjid Buraq itu ada besi nempel, itu diikat di situ Buraq. Dia kayak kuda, warna putih, tapi ada sayap di paha depan dan kanan kirinya. Dan itu sekejap mata antara Haram dan Masjidil Aqsa itu. Tetapi kalau pakai pesawat 747 Boeing, itu perlu 1,5 jam turun di Jordania, King Alia. Tapi kalau Buraq, kedipan mata sampai, Pak. Menerjemahkan ini nggak akan sampai teknologi manusia yang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di Buraq diikatlah kendaraan darat. Turun ke kanan, sebelah kiri ada Masjidil Aqsa. Sudah rapih barisan para nabi, para rasul dan para malaikat. Dia jadi imam, Rasulullah itu jadi imam. Nah, dinding tadi para ahli sejarah menyebut Haitul Buraq, dinding Buraq, Pak. Nah, di sebelah sini masjid, sebelah sana tembok ratapan. Orang Yahudi nyembah sebelah sana. Itu ada Masjid Buraq, Pak. Maka suka ada gambar angel mereka itu. Karena itu dinding Buraq, Pak. Oh, gambarannya kayak gitu. Ya. Nah, ke kiri Rasul menjadi imam di situ. Nah, imam makmumnya para nabi dan para rasul. Pada malaikat. Selesai imam, datang malaikat Jibril ngasih hidangan. 2, pertama 1 gelas susu, yang kedua 1 mangkok arang yang sedang membara. Hidangan Rasulullah. Itu simbolik saja, Pak. Rasul tepat memilih susu dan diminumnya. Kata malaikat Jibril, "Shadaqta ya Muhammad, kamu telah tepat memilih sesuatu itu." Tepat karena fitrah manusia adalah putih bersih seperti susu. Sejak lahir itu bersih, Pak. Yang meyahudikannya, yang menasranikannya, dan yang menghidupkanlah orang tuanya. Jadi semua bayi itu putra. Sebentar kita akan ada Idul Fitri Ramadan nanti. Nah, preparing untuk Idul Fitri, itu Rasulullah selesai itu, baru dia ke belakang. Ada Qubatus Sakhra, batu yang mengapung itu. Pernah nonton Star Trek? Sering. Bagaimana dari energi, dari fisik ke energi, ditembakin ke suatu tabung. Saya mau ke A, tembak ke tabung, udah sampai di sana. Betul nggak? Nah, tabung itu harus steril. Masjidil Haram itu tabung, Masjidil Aqsa itu tabung. Ditembakkan oleh Buraq sampailah ke Aqsa. Jadi energi Rasul itu. Tentu gambar itu kalau pakai fisika bisa nyampe. Nah, sekarang bukan saatnya nanti saja itu ya. Saya ambil hikmah tasawuf dari sini, bahwa ketika Rasul selesai itu, kalau di sana ada alat bantunya, konduktor namanya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Itu konduktor, alat penunjuk. Kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa ada batu, ke batu Sakhra. Dia ke belakang, nah naik ke atas baru Mi'raj. Ya, Mi'raj itu sebagai kayat, ada tangga dari langit turun. Ketinggian naiklah batu, betul naik ke atas, naik lagi tinggi. Kalau kita mau eskalator. Nah, naik ke atas, ini eskalator dengan kecepatan tinggi, langsung ke langit 1. Langit 1 itu. Di langit 1 ketemulah malaikat Ismail. Nabi Ismail. Ada nabi, ada malaikat. Dia punya tim malaikat, 12.000 malaikat tim. Dari langit 1 ke langit 7, itu pakai sayap-sayap malaikat. Malaikat satu kepakan juga berapa ribu kilometer per jam itu. Sampailah ke langit 7. Dari langit 7 oleh malaikat Jibril baru dibawa ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu kayak bunga lotus beringin gitu. Sidratul Muntaha. Di sana ada semacam di sana dari langit 7 ke Sidratil Muntaha malaikat Jibril. Di Sidratil Muntaha ada sejadah karpet namanya Raf-Raf. Sejadah itu ditunggangi oleh malaikat Jibril, Muhammad, malaikat Jibril tidak sampai ke Allah, Pak. Enggak level. Ya Rasulullah, aku hanya mampu mengatakan engkau di level ini saja. Tidak semua orang bisa sampai ke sana. Bayangkan Bunda Ayahanda, adindaku ya. Ketika habis sholat Aqsa, Nabi ada, para Rasul ada, malaikat ada, hanya beliau yang diangkat ke atas itu. Tidak ada makhluk yang lain yang ke atas itu. Pertama tujuan sebenarnya adalah pertama 3 ya. Pertama litasbit, untuk meneguhkan jiwa. Biasanya kalau sudah diasah oleh kepedihan, diasah oleh kesedihan, itu kukuh jiwanya. Tidak cengeng gitu. Tidak ringkih. Sudah biasa lapar, biasa sedih, biasa. Itu kuat hatinya Rasulullah itu. Satu. Yang kedua litakrim, memuliakan Rasulullah.
Biasanya kalau sudah sedih, naik kelas di wisuda. Nggak, kesedihan cuma setahun 2 tahun saja. Tapi bahagia 10 tahun ke depan. Sekarang kamu nikmat setahun, tapi engkau sengsara 10 tahun ke depan. Pilih yang mana? Kayak makan jamu, pahit pertama tapi sehat. Kalau makan yang manis jontor sekarang tapi enggak contohnya. Hidup memilih hati. Sikap itu keberanian sikap. Nah, ketika beliau naik ke atas, Rasulullah itu yang pertama tadi litasbit, meneguhkan jiwa. Yang kedua litakrim, memuliakan wisuda. Allah ingin memperlihatkan kepada hambanya, wahai para nabi, wahai para rasul malaikat, aku ingin tumpah dengan Muhammad. Rasulullah itu mulia di atas malaikat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa tidak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Isa tidak. Hanya Rasulullah, Pak. Litakrim, mengagungkan. Bayangkan, Pak, sahabat sedang duduk nih di sebuah forum. Ada para pembesar negara, ada presiden, para menteri itu. Ya. Yang dipanggil adalah Eng ke depan dengan presiden. Ada sebuah kebanggaan enggak? Bangga. Malaikat, para nabi, para rasul. Ada Rasulullah, wahai sahabat umatku, aku pengen jumpa Muhammad. Bangga enggak dia? Mulia. Litakrim, Isra Mi'raj itu. Memuliakan Rasulullah. Itulah posisi Nabi kita. Ke atas. Nah, terakhir, li'idadil quwwah. Ketiga, untuk mempersiapkan kekuatan. Maka dakwah Rasul ke depan, hijrah. Itu ada preferring kekuatan, Pak. Apa senjatanya? Salat senjata. Karena sedang Allah meneguhkan jiwanya, memuliakan Rasulullah, dan mempersiapkan senjata kekuatan untuk siar kepada. Apa senjatanya? Salat. Naiklah ke atas lewat rof-rof, apa tadi langkah 7, karpet rof-rof sampai ke arasnya Allah, singgasananya Allah. Jadi singgasana sebelah kanan ada surga namanya Jannatul Ma'wa. Ketika sampai di atas, kalau boleh saya tanya, Rasul mengucapkan di hadapan Allah. Kalau Nabi Musa di Gunung Tursina, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi wahai Tuhanku, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, tolong lepaskan kekakuan dan cadal Nabi Musa itu. Yafqahu qawli, supaya umatku paham dengan ucapanku. Amin. Itu Nabi Musa ketemu Allah. Pertanyaannya, kalau Rasul ketemu Allah bicara apa? Yang dipanggil presiden, grogi, mau bicara apa? Assalamualaikum Pak Presiden. Ketemu teman, hai sehat. Itu tidak mungkin, Pak. So ketemu Allah apa Rasul katakan? Beraudiens dengan Allah nih, Rasul nih. Membawa kesedihan ke Allah. Ketika kesedihan itu memuncak di kepala, jeritkan ke Allah, persis Rasulullah. Bawa ke Allah masalah itu. Bawakan ke Allah. Ada yang tahu apa kata-kata Rasulullah? Pahami sampai ke dalam itu. Jadi enak. Memahami agama itu nikmat sekali. Jadi tidak permukaan, tidak hoax. Jalan peringatan terus. Sampai ke deeply pemahaman itu, ke dalam itu. Nah, itu akan menjadi, walaupun guncangan apa saja, dia tetap kokoh. Ketemu Allah, ngeliat beraudien langsung di atas nih. Nggak ada makhluk yang mampu ke level itu. Mereka Jibril sampai langkah 7. Kurirnya Allah. Dia ketika dalam Allah mengatakan begini, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Hormat, keagungan milikmu engkau ya Allah. Bayangkan Pak, lagi sedih, masalah, dalam tahiyat akhir, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jeritkan masalah hidupmu itu kepada Allah. Nikmat di tengah malam itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jeritkan hutangmu itu kepadanya. Jeritkan masalah jodohmu kepadanya. Jeritkan masalah karirmu kepadanya. Enak. Rasul menjawab ketika isinya tiada dan pamannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah jawab kepada Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat itu kalimat dari Allah kepada Rasulullah. Tidak nyebut nama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ke Musa disebut nama Musa. Walamma ja'a Musa limiqatina. Ke Ibrahim disebut nama Ibrahimnya. Tapi ke Rasulullah tidak. Itu Allah sampai mendekati kepada, ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa
warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjawab kembali cicet dengan Allah, beraudien dengan Allah. Apa jawaban Rasulullah kepadanya? Dia tidak mau sendirian. Dia jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kesejahteraan untuk kita semua. Umatnya yang disebut, Pak. Di hadapan Allah itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu dirangkum dalam tahiyat akhir, Pak. Jadi tahiyat itu adalah beraudien dengan Allah. Tahiyat begini tuh. At-tahiyatul mubarakatuh. Bawa kesedihanmu ke sana. Dibawa ke manusia sama cuma 3 jawabannya. Maaf Kang, belum bisa bantu. Itu Bang ya. Yang kedua sabar ya. Yang ketiga DL jadi tahu rasain lo. Itu jawaban manusia. Ngecewain. Ada masalahnya soal keasingan ke asing. Pamrih mereka mati. Bawa ke Allah atau pilkada ini. Bawa tentang Allah juga ke Allah. Capek bermain kata-kata, bermain statement. Bawa atau ke sana. Nah, ketika Habib Al-Attas Al-Haddad ketika hijrah ke Rasulullah, dia menurut ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka suka dibantu tuh. Jangan sembarang kata tuh. Itu perlunya pembimbing teh, mursid. Jangan mengatakan, ya Rasulullah, ada salam dari saudaraku ya Rasulullah. Boleh. Tapi kalau pakai kalimatnya Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di hadapan makam Rasulullah, Al-Attas mendengar jawaban Rasulullah. Assalamu alayka ya ummati. Dengar tuh Al-Attas, Al-Haddad. Kita mah menyampaikan salam, nggak mendengar jawabannya. Karena ini masih kotor. Ada barrier, Pak. Nah, sholat itu tick off. Melaporkan proposal kehidupan kepada Allah. Terbang. Nanti landing, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tak landing, Pak. Landing sudah bawa ijazah dari Allah. Oh, jawabannya. Maka para ulama dulu kalau ada masalah, sholat ya. Sebelum dia mendapatkan jawaban, belum salam, Pak. Belum landing. Masih terbang terus. Masih terbang terus. Itulah Rasulullah SAW. Maka hikmah di balik Islam adalah bagaimana kita belajar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sepulang dari sana dia turun ke bawah. Yaitu kisah udah kita kaji 50 waktu, 10 waktu, jadilah 5 waktu. Dan manfaat salat sudah kita kaji begitu besar sekali salat itu. Ya. Nah, itulah kurang lebih sekitar tentang sekelumit tentang from nothing to everything. Bawa ketidakapa-apaanmu itu kepadanya. Maka menjadilah hidup ini hanya 2 keadaan warna-warni kehidupan itu. Baik atau buruk, pahlawan atau jadi pengecut, tinggal milih. Gitu ya. Nah, maka penting sekali ketika punya masalah laporan ke Allah Subhanahu wa taala saja. Jeritkan itu semua. Ya. Maka caranya menghamba, Rasulullah itu sudah berhasil jadi hambanya Allah. Dia stagesnya. Kalau Nabi Musa itu syariat. Kalau Nabi Isa itu rohani. Nih, punten. Kalau Nabi Musa dakwahnya sangat syar'i sekali. Lebih ke fisik. Datang Nabi Isa sangat rohani, surgawi. Dakwahnya Nabi Isa itu. Kalau Nabi Musa ke Yahudi kan, Musa bisa dong ke Tuhanmu. Aku pengen ini. Kalau kamu tidak bukti, berarti kamu bukan Rasul. Sangat fisik sekali, Pak. Musa, aku minta mana dan salwa. Mana itu burung dara, salwa itu adalah kayak madu gitu. Sok laporkan kepada Tuhanmu. Jadi kuri itu Nabi Musa itu. Itu ujiannya. Yahudi itu gitu, Yahudi. Bukti dia. Maka dakwah Nabi Musa sangat syar'i. Sangat nampak kelihatan, syariat. Physically. Disempurnakan oleh Nabi Isa. Kalau Nabi Isa sangat ruhani. Sangat ruhani sekali. Keselamatan, kecintaan, kasih sayang. Sangat ruhani sekali. Datanglah Rasulullah menyempurnakan 2 itu. Kalau fisik itu namanya duniawi. Kalau rohani itulah surgawi. Tapi hidup di dunia antara surgawi dan fisik. Maka muncullah tadi memanan jeruk. Syariat itu fisik. Hakikat itu adalah apa? Surgawi. Makrifat itu adalah inti dari 2 itu. Nah, mereka tidak sampai ke level makrifat. Maka Rasul berkatalah, satu ulama Nabi Muhammad sebanding dengan 300 nabinya Yahudi. Lagi, satu ulama ya, umat Muhammad
sebanding dengan 300 nabinya Yahudi. Karena dia sudah ke level rasa. Nah, umat Islam meramu ini. Syariat, hakikat, makrifat. Kalau Nabi Musa baru syariat. Kalau Nabi Musa sampai ke hakikat. Kalau Nabi Muhammad sampai ke makrifat, Pak. Ini semua harus diambil lah. Paham nih? Segitu dulu deh. Maka from nothing to be winner. Nah, ini semua adalah inti ini teh. Inti, bawa makna ini ke pekerjaanmu. Bawa makna ini ke rumah tanggamu. Bawa makna ini kepada karirmu. Jadi. Ya, silakan. Waktu 5 menit. 15 menit, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mengenai itu Ustaz, apa namanya? Kadang-kadang suka malu gitu, hari-hari gitu. Kadang-kadang kelakuan sholat tahajud, bulan munteng kadang tahajud, ntar setahun enggak, setahun sekali tahajud gitu. Kadang ada masalah berat memang pengen tahajud, pengen ini, kadang-kadang duha, tahajud enggak. Malu sebetulnya, giliran butuh ya ini bisikan hati, giliran butuh gitu, datang gitu. Datang ini takutnya jadi seujung sama Allah gitu jadinya gitu. Iya. Gimana Ustaz menyikapinya? Pertanyaan bagus tuh. Ada lagi? Ini kan bahwa kalau sudah di level ini, level makrifat, kalau sudah level rasa, hati-hati jaga rasa gitu. Jangan sampai engkau bersuudzon kepada Allah. Caranya untuk merecovery keadaan ini, untuk kembali menjadi nothing, kan kita harus berangkat dari nol. Sekarang ini posisinya untuk menetralisir keadaan kita, nothingkan dulu dirimu. Apapun posisimu dan apapun keadaan permasalahanmu, nothingkan dulu. Pakai 3 langkah. Pertama, taubat. Jangan pernah berhenti. Taubat ada 3 cara. Bil lisan, dengan mulut, astagfirullahaladzim. Yang kedua, bil af'al. Af'al itu perbuatan badan. Kalau sekarang kita suka minum vodka, ganti itu dengan teh. Minum. Itu af'al. Tampakkan ke Allah taubatmu itu. Jangan hanya tobat sama. Bil af'al dong. Kalau sebelumnya itu maksiat, sekarang jadi taat. Ya, tampakkan itu, tampakin ke Allah, jangan ke manusia, jangan. Capek manusia mah. Buktikan istighfarmu itu, Rasid. Buktikan mana tuh? Itu bil af'al dengan badan. Yang ketiga, bil qalbi, dengan hati. Ada rasa menyesal. Jangan sampai engkau menikmati maksiatmu itu. Kamu ada rasa benci. Ya Allah. Nah, rasa benci itu bagian dari tobat, Pak. 3 langkah. Mulut, astagfirullahaladzim. Badan, tinggalin teman-teman yang ngajak maksiat. Itu bil af'al. Ketiga, hati menyesal. Maka taubat itu at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah menyesal. Kalau dia istighfar tapi tidak ada rasa penyesalan, bukan taubat itu. Bukan taubat. Langkah pertama. Langkah kedua adalah sedekah. Taubat mahablum minallah. Dia dengan Allah sangat privasi sekali itu. Nah, keprivasianmu itu buktikan dengan amilun nas, sedekah. Sedekah bukan hanya uang, Pak. Mengadakan taklim, menyambut tamu yang ngaji, itu sedekah besar. Mau sedekah, saya bagian broadcast ya, saya bagian ini ya, itu ngambil andil di situ atuh. Andil di situ. Ajangmu untuk sedekah kepada. Saya punya uang, saya bagian bisnya, saya bagian makanannya. Sok atuh andil di situ. Sedekah. Supaya taubatmu dirasakan oleh temanmu. Yang ketiga, husnudzon billah. Nomor 3 nih. Bersangkalah baik kepada Allah. Nah, prasangka itulah rasa di ma'rifat. Jangan sampai kau suudzon, jangan, Pak. Saya sudah tahajud, sudah umroh, kok ada masalah terus, ya Allah. Itu suudzon. Ya, maka innallaha inda dzanni 'abdi. Allah itu akan mengiyakan sebagai prasangka hambanya. Maka wilayah prasangka itu wilayah privasi sekali. Itu yang connect ke Allah.
Kalau engkau selalu husnuzon, itu adalah doa kepadanya. Kalau sudah suudzon, wah itu bahaya. Nabi Musa sedikit saja suudzon, pernah angkuh tentang tongkat, pernah cerita saya kan? Dia angkuh, jatuh tuh Pak. Level syariat tidak dilihat, level hakikat, level makrifat jatuh ke bawah Nabi Musa. Hanya level ini, dia nggak keluar-keluar, cuman istriku mau tahu nggak? Aku punya tongkat. Ke istrinya jatuh Nabi Musa. Tapi mereka, kalau yang punya ilmu ada remnya, segera taubat ke atas. Nah, punten sekali, jagain ini husnuzon itu. Ada musibah, hatur nuhun Gusti, pasti ada hikmah di balik ini. Gitu aja terus. Ada masalah, pasti ada hikmah di sini. Terus aja husnuzon. Jangan sampai ke level suudzon. Tahajud masalah mulu Allah nih. Jangan. Berani sekali, jangan. Tadi punya perasaan, butuhnya datang. Itu namanya tepok seliro. Itu bagus. Jelitkan kali ya Allah, maaf sekali ya Allah. Aku risih kepada engkau, aku malu. Aku datang ketika aku susah kepadamu. Ketika aku nikmat, aku jauh denganmu. Jelitkan saja. Malumu itu sampaikan ke Allah, maafkan aku ya Allah. Jangan kepada manusia. Jelitkan saja. Mungkin saat ini ketika susah dekat. Atau besok mah ketika nikmat juga dekat. Pakai tangga dong, tahapan. Nah, yang penting jangan sampai ke level suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, sedekah, husnuzon billah, itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai kajian tadi, mengenai yang udah berumah tangga, walaupun saya belum gitu ya. Yang mau saya tanyain adalah, ada nggak sih Kang nanti semacam dampak apa yang udah pernah kita lakuin nih selama saya masih single gitu kan, suka berbuat maksiat, jahat, dosa, pokoknya perbuatan-perbuatan yang buruk itu, kemudian nanti Allah ngasihnya pas kita udah berumah tangga. Siapa yang berdebar? Nanti misalnya anaknya kenapa, atau yang tadinya istrinya kayaknya lagi pacaran masa promo, tahu-tahu bawel setengah mati, terus misalnya rezekinya diseretin karena kita udah bermaksiat nih lagi pas single nih, saya lah gitu, bukan kita, saya gitu, maksiat banyak gitu kan. Nah itu bagaimana itu, padahal tadi Kang Rashid bilang Allah itu sebagaimana prasangkaan hambanya. Nah kemudian bagaimana refleksi dari perbuatan-perbuatan kita yang dulu gitu kan. Ya, menyadari perbuatan kita masa dulu itu sebuah nikmat. Banyak orang yang tidak sadar. Kesadaran itu memunculkan dia waspada. Maka penting sekali untuk menutup kesadaran itu. Aku dulu waktu sweet seventeen SMA, ya Allah jadi playboy, maksiat menjadi. Kemudian dunia merajalela, ya Allah. Kesadaran itu memunculkan dia bergumam menjadi kepada Allah. Maafkan aku ya Allah. Suatu perbuatan maksiat yang tidak ditaubati, dia akan muncul datang ke episode sekarang. 2 tahun terakhir saya sadar ya Allah. Sadar sekali. Tidak pernah maksiat, tajin. Ujung-ujung jebret. PHK. Bisnis bangkrut. Anak rewel. Apa ya Allah? Flashback ke belakang. Oh, SMA belum ditaubatin. Peristiwa ini datang sekarang. Maka punten, taubat sampai nasuha. Maka langkah yang 3 tadi, taubat, sedekah, husnuzon billah. Itu bisa menatingkan segala sesuatu. Yang lalu sudah jadi halaman baru deh. Kadang kita tidak sadar. Yang terjadi, ya Allah, saya tuh sering umrah ya Allah. Sering sedekah bahkan. Ini apa lagi ya Allah? Dia tidak sadar masa lalu. Kesadaran tadi itu nikmat. Bila dibarengi dengan kewaspadaan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sebelum menikah, aku pengen buka lembaran baru. Neng, kita akan nikah. Melegalkan pertemananku ini. Maafkan aku. Di situ harus jero-jero satu sama lain. Udah masuk ke jenjang pernikahan. Jadi tidak hanya melepas lajang. Nah, preparing seperti itu tidak dilakukan. Itu bukan preparing batin nanti. Yang preparing tuh di gedung ini nikahnya ya. Ini undangannya. Aku
Sangat-sangat duniawi preferinya itu. Sangat duniawi. Nikah kan hubungan lahir dan batin atuh. Yang tadi efeknya maka baru saja nikah 2 bulan udah lepas. Ilmunya siapkan. Ilmu taubat, ilmu sedekah, ilmu khususan kepada Allah. Nah, semoga 3 langkah ini bisa nyambut Ramadan sekarang. Sudah nothing saja. Nanti Allah akan menangkan kita. Itu kan. Tapi punten sekali. Ada seorang ulama dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika ada seorang raja baik, dia sakit, Pak. Sampai dia sayembarakan siapa yang bisa menyembuhkan dapat istana. Dia cari, Pak, obat. Sampai tidak ketemu obatnya, Pak. Sampai dia meninggal, raja yang baik ini. Masyarakat itu kesedihan. Ya Allah, raja baikku kok meninggal begitu cepat dalam keadaan sakit. Yang kedua, ada raja yang sangat durjana sekali. Dia sakit, terus saya marakan siapa yang bisa menemukan obat ini, raja ini akan dapat uang emas yang begitu banyak. Nah, diperiksa oleh dokter tabib, obat dia ini berupa ikan kecil yang ada di Laut Merah. Nah, ikan itu dicarilah. Pada saat mencari ikan ada. Dokter yang raja yang pertama pun yang baik juga obatnya ikan, tapi pas nyari nggak ada ikannya. Allah yang tarik, ikan tidak muncul di lapangan itu. Tapi ketika raja dolim, ikan dimunculkan oleh Allah. Diobatin, sembuhlah raja itu. 2 peristiwa. Ada sahabat tanya, kok Allah gitu ya, tidak adil? Hati-hati dah, jangan sujud. Kok raja dolim disehatkan, raja yang baik kok mati dengan sakit? Maaf, Pak. Tauhid itu. Jangan terpeleset. Seperti nanya begini, kok raja baik mati dalam keadaan sakit? Raja dolim, kok dia sehat? Tidak ada dong Allah. Ini ya Allah tetangga saya, tidak sholat, tidak zakat, tapi dia kaya. Saya rajin ngaji, kok miskin begini? Hati-hati, tauhid. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya ya. Dijawab oleh ulama itu. Maaf sekali, raja yang baik, dia meninggal dalam keadaan sakit. Allah rindu kepada raja itu supaya ketika meninggal langsung ketemu Allah. Karena sakitnya itu adalah menggerus kotorannya dia. Pas meninggal sudah bersih kotorannya. Langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Raja yang dolim, Allah tampakkan kedolimannya. Dia kasih sehat. Semakin menjadi dolimnya. Meninggal tidak dapat pahala, langsung neraka. Caranya Allah itu. Paham kalimat ini? Jadi apapun peristiwa yang kena kepada kita, husnudzon aja. Mau sedih, mau bahagia, bagian dari Allah. Maka ada 2 sikapnya. Kalau musibah, sabar. Kalau nikmat, syukur. Sudah itu. Idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna. Lihat surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah menguji kekasih Allah dengan cara, duh takut lapar besok ya, nggak punya makanan nih. Rasa takut lapar lah. Mulhopi waju, wanaksi min amwal. Duh, hartaku berkurang nih, sedih, takut tak. Rasa takut itu sengaja ujian dari Allah. Sengaja dari Allah. Hidup itu berwarna, Pak. Ingat nggak waktu nonton hitam putih, nggak enak nonton teh itu televisi. Coba kasih warna fresh itu. Mata melihat tuh putih saja, nggak enak mata. Dikasih warna cahaya. Hidup sama, masa bahagia terus atau ada susahnya, ada musibahnya, itu tuh berwarna hidup teh. Itu teh nikmat. Biasa tangisan setelah musibat itu tangisan nikmat itu. Itu semua. Nah, maka ketika engkau mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal samawati wa basyiris sabirin. Nah, tolong kasih kabar gembira orang yang siap ujiannya. Wa basyiris sabirin, hanya orang-orang sabar yang akan selesai ujian itu. Siapa dia? Idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu adalah ketika ditimpa musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, harta kami, anak kami, istri kami adalah milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepadanya. Itu nikmat jawaban itu. Persis tukang parkir lah. Tukang parkir itu adalah hamba yang baik itu.
Dia banyak mobil tidak merasa memiliki, dia tidak sombong. Ya, habis tidak sakit hati. Kenapa? 2. Dia tidak pernah merasa memiliki, tapi dia hanya merasa dititipi. Istrimu bukan milikmu, suamimu bukan milikmu, kekayaanmu bukan milikmu, titipan Allah. Nah, kalau punya paradigma seperti itu, kalau punya pola pikir betul adalah nikmat itu. Maka kalau sudah sabar seperti itu, ayat berikutnya dijawab oleh Allah, Al-Baqarah ayat 157. Alladzina asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengatakan ayat berikutnya apa? Salawatu min rabbihim rahmah wa ilaikahumul muhtadun. Mereka itu akan dikirim salawat oleh Allah. Dikasih salam oleh Allah, salawatu min rabbihim rahmah, dan dikasih rahmat dari Allah. Wa ilaikahumul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang dikasih petunjuk oleh Allah. Yang salawat kepada itu Allah kan Rasulullahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pak Allah, malaikat kirim salawat kepada Rasulullah. Ada satu lagi yang dikirim salawat oleh Allah, orang-orang sabar. Orang sabar dikirim salawat oleh Allah kepada orang itu. Kalau dia sabar loh, musibah, biasanya tetesan tangisan setelah musibah adalah tangisan kebahagiaan. Kemasan cinta ilahi, pasaknya adalah kesedihan dan kepedihan, bersinarlah cahaya kehidupannya. Dan cahaya itu bersinar akibat kepedihan dan kesedihannya. Maka penting sekali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Maka nikmat kalau memahami sejarah ini ketika tahiyat tuh, bawa masalahmu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Bawa sedihmu, bawa geganamu kepadanya. Nanti Allah jawab kepada kita. Yakin itu. Maka akan nikmat ketika azan berkumandang, itulah yang dinanti-nanti. Irama yang dinanti-nanti dia. Aku akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beraudiens dengan Allah. Oke sahabat, saya kira itu dulu, semoga ada manfaatnya. From nothing to be winner. Nothing kan engkau, maka engkau akan menang. Dulunya adalah from nothing to everything. Insya Allah ada kalau para ulama dalam Konstantinopel, from nothing to be a king. Bagaimana Sulaiman Al-Qanuni jadi king? Bagaimana Muhammad Fatih jadi king? Dari nothing dulu, Pak. Sampai Sulaiman Al-Qanuni di Konstantinopel, dia sedang sakit, bukan kesel apa? Tempurung ya. Kata dokter, wahai Sulaiman Al-Qanuni, Ratuan Raja, sudah istirahat di istana. Jenderal sudah nyerang ke Italia. Biarin saja, dia sedang ke Bosnia Herzegovina. Tidak, aku harus pergi mengawal tentara-tentaraku. Ya pergilah ke sana, Pak. Pergi ke sana. Sambil di sana semakin parah sakitnya. Sudah terdesak, Pak. Setelah itu, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Enak, Pak. Dalam keadaan nothing, terdesak. Itu yang Allah dengar, Pak. Ya Allah, selamatkan tentara Islamku ini. Kobarkanlah api di musuhmu itu. Amin. Al-Fatihah. Tentara nyalain dinamit. Bismillahirrahmanirrahim. Song, dinamit kena ke gudang mesiunya musuh. Meledak, Pak. Habis semua. Dengan satu langkah dia kalah. Sebelumnya berhari-hari tidak pernah nyampe. Ketika ya Allah, a king, a winner. Maka kalau engkau belum nothing, gak akan jadi pemenang, Pak. Gak akan jadi pemenang, Pak. Sulaiman Al-Qanuni membuktikan. Setelah dia terbakar habis, ampun mereka. Menanglah Turki. Satu. Setelah menang, berita dunia laporkan. Setelah menang, ya Allah, silahkan kau cabut nyawaku. Aku sudah selesai perjuangan. Aku lebih bahagia mati dalam keadaan jihad fisabilillah daripada mati di istana. Sulaiman Al-Qanuni itu. Yang diceritakan dalam film miring itu. Maka Erdogan melarang itu film ditayangkan. Tidak bisa memahami saudara itu kepada level itu. Indonesia nerima film itu. Film apa sih? Abad Kejayaan. Abad Kejayaan. Nah, Oh, maka Sulaiman. penting sekali itu adalah karena memahami itu harus ke level makrifat. Rasa. Nah, sedangkan kalau ini meninggal syahid fisabilillah. Datanglah para putranya ke sana sambil memenangkan kemenangan. Di balik kemenangan ada kesedihan ayahnya meninggal. Maka dari Muhammad Fatih kalau masuk ke Topkapi, warna merah itulah kawasan Muhammad Fatih kemenangannya.
Muhammad Fatih yang mendobrak, Sulaiman Qadir yang membangun, Pak. Hampir semua belahan dunia dia kuasai, Pak. Setelah meninggal, turun ke putranya. Nah, Islam mulai turun ke bawah, Pak, meluncur, jatuh, Pak. Putra-putrinya tidak dekat dengan Allah Subhanahu. Hedonis. Hanya bertahan kekuasaan. Maka punten, kalau hedonis, efeknya angkuh dan sombong, memperbesar istana, memperbesar permaisuri, segala macamnya. Uang habis, Pak, bukan di jalannya. Maka negara ini memerdekakan, Serbia memerdekakan, Uzbekistan memerdekakan diri. Itulah Turki kecil, Pak. Datanglah Kemal Atatürk, lepas. Hancur. Tuh. Dari nothing jadi a king. Soalnya ekonomi, Fatih dari nothing jadi a king. Anaknya yang hedonis nggak jadi a king, Pak. Itu sejarah semua tuh. Sejarah. Maka pun sekali. Tapi kalau nothing, aku mau lemah ya Allah. Tapi kelemahanmu jangan bawa ke asing dan ke asing gitu. Jangan. Bawanya ke Allah. Dicaci itu ke samping tuh. Paham nih? Iya. From nothing a king. Hatur semoga ada manfaatnya. Kita tunggu baca Fatihah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar dan salah kesalahan Kang Rasid, semoga Allah memaafkannya. Yang benar dari Quran dan Sunnah, semoga tadi bisa mampu memahami makna Islam Mi'raj itu. Jangan lupa ketika engkau dalam keadaan gelisah gegana, bawa dengan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ibadillah sholihin. Caranya dari sekarang kita mulai natingkan dengan 3 tahapan. Ya, Allah membaikkan Nabi Roja bahwa Sa'bana wa bulan Ramadan dengan 3 tahapan. Taubat, bil lisan, bil af'al, bil qalbi. Yang kedua sedekah. Perbanyak, Pak. Sedekah perhatian tenaga apapun. Yang keempat usnudun billah. 3 tahapan itu akan sampai ke level nothing. Kalau sudah ke nothing, sudah bagian Allah nantinya. Allah akan mengekingkan kita semua. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca al-asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ada salam.